Natasha Tandian, NIM 05101800124. Saya akan menjelaskan mengenai gempa bumi tektonik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu gempa bumi. Ya, benar sekali. Gempa bumi adalah suatu peristiwa alam di mana terjadi getaran pada permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba dari pusat gempa. Energi yang dilepaskan tersebut merambat melalui tanah dalam bentuk gelombang getaran. Gelombang getaran sampai ke permukaan bumi disebut gempa bumi. Seperti pada gambar di samping, hipocentrum sendiri merupakan sumber gempa atau pusat gempa di kedalaman bumi tertentu. Selanjutnya di bagian atas terdapat epicentrum. Epicentrum adalah gempa bumi yang terjadi di luar permukaan bumi. Di atas terdapat retakan ya, gelombang seismik. Gelombang seismik itu sendiri merupakan gelombang elastis atau gempa yang terjadi di permukaan bumi. Untuk lokasi pusat gempa dapat ditentukan berdasarkan pengukuran gelombang seismik atau gelombang elastis. Untuk proses terjadinya gempa bumi itu sendiri, gempa bumi terjadi akibat adanya guncangan atau tekanan yang sangat hebat oleh lempeng-lempeng bumi. Pada saat itu, lempeng yang satu dengan yang lainnya bergesekan. Lempeng tersebut adalah lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra dengan lempeng benua ketika bertemu maka terjadi gesekan sehingga di titik pertemuan itu terjadilah sumber gempa. Gempa bumi itu sendiri dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada gempa bumi tumbukan, yang kedua gempa bumi runtuhan, yang ketiga gempa bumi buatan, yang keempat gempa bumi vulkanik atau yang biasa kita kenal yang disebabkan oleh Gunung Merapi, dan yang kelima ada gempa bumi tektonik. Pada pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pada jenis gempa bumi tektonik. Apa itu gempa bumi tektonik? Gempa bumi tektonik merupakan jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergesekan lempeng plat tektonik yang terletak di bagian dalam atau pusat bumi. Gempa tersebut akan mengakibatkan tsunami bila terjadi di laut. Gempa tektonik sering terjadi di daerah sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Gempa tektonik mengakibatkan terjadinya lipatan tanah dan pergeseran tanah, di mana lempengan samudra yang rapat memiliki massa yang lebih besar. Jadi, jika bertumbukan dengan lempeng benua di area tumbukan atau subduksi, itu akan menyusup ke bawah. Akibat bergesek dengan selubung bumi menyebabkan lempengan mengalami perlambatan yang akhirnya menyebabkan akumulasi di daerah patahan dan di daerah subduksi. Akhirnya di sekitar itu terjadi getaran, geseran dan tarikan. Bila batas elastis bumi melampaui, maka disitulah terjadi patahan dan disitulah akan terjadi getaran-getaran bumi. Gempa bumi tektonik. Gempa yang disebabkan oleh pelepasan tenaga dari pergeseran lempengan tektonik apabila terdapat dua lempengan bumi yang bertemu dalam satu patahan, maka akan melakukan gerakan bergesek, mendekat maupun menjauh. Pada saat itulah akan terjadi penggumpalan energi sehingga lempeng tektonik
tidak dapat menahan gerakan tersebut, kemudian akan terjadi pelepasan tiba-tiba sampai menggetarkan bumi. Maka itulah yang dinamakan gempa bumi tektonik. Proses terjadinya gempa tektonik. Yang pertama, terdapat lempengan-lempengan tektonik di bumi di suatu permukaan yang menyusun kerak bumi. Lempengan-lempengan tersebut menyusun dan membentuk struktur lapisan bumi. Lempengan-lempengan itu ukurannya sangat besar sehingga lempengan-lempengan tersebut mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Yang kedua, terjadinya gerakan mendadak atau tidak mendadak dari lempeng tersebut. Lempeng-lempeng yang bergesek atau bertumbukan akan menimbulkan dampak. Apabila kekuatannya besar, maka akan menimbulkan pegunungan, lembah, patahan maupun lipatan yang menyerang bumi. Akibat aktivitas tersebut, terkadang kita merasakan getaran-getaran yang sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga, terasa getaran di permukaan bumi. Itu yang disebabkan karena aktivitas lempeng di permukaan bumi. Karakteristik gempa bumi tektonik yang sering terjadi di Indonesia, yang pertama, memiliki kekuatan besar, umumnya lebih dari 4 skala Richter. Struktur gempa tektonik ini vertikal sehingga goncangan-goncangan pada gempa tektonik lebih terasa dibandingkan jenis gempa bumi lainnya. Yang kedua, bersifat merusak karena pola gelombang pada gempa tektonik yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan. Yang ketiga, datangnya tiba-tiba. Tanda-tanda terjadinya gempa bumi tektonik. Yang pertama, terdapat awan yang tidak seperti biasanya di langit atau seperti tornado. Yang kedua, terdapat gangguan elektromagnetik. Yang ketiga, hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang keempat, air laut surut. Dampak gempa bumi tektonik. Yang pertama, tsunami. Tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi tektonik yaitu pergerakan yang berasal dari dalam bumi serta pusat titik gempanya ada di dalam permukaan atau dasar laut yang berdampak akibatnya abrasi dan erosi pantai. Kedua, dampak fisik terlihat pada banyak bangunan yang roboh, hancur, retak. Yang ketiga, dampak sosial. Akibat gempa juga dapat menimbulkan kerugian. Yang pertama, seperti kemiskinan, kelaparan, dan warga yang banyak yang sakit akibat dari luka-luka runtuhan gempa. Yang keempat, menimbulkan longsor. Yang kelima, menimbulkan banjir. Banjir tersebut timbul akibat gempa bumi. Banjir dapat berasal dari sisa tsunami akibat gempa tadi dan dapat juga berasal dari waduk yang rusak atau danau, menyebabkan air dengan mudah keluar dan menumpah membanjiri wilayah terdekat dari pusat terjadinya gempa. Yang keenam, kerusakan lingkungan. Melalui getaran-getaran tanah, gempa dapat mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan hidup ruang lingkup masyarakat, erosi, terkikis tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang membuat perubahan alam. Apabila gempa terjadi di sekitar pantai atau lautan, bisa merusak fungsi ekosistem terumbu karang. Ketujuh, wabah penyakit. Akibat dari gempa dapat merusak sanitase menjadi buruk atau susah mendapat air bersih, sehingga mengakibatkan warga yang terkena gempa mengalami penyakit dari
gempa tersebut. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini bahwa bumi diselimuti oleh beberapa lapisan lempeng kaku keras atau kata lainnya lapisan litosfer yang berada di atas lapisan yang lebih lunak dari litosfer, dan lempengan-lempengan tersebut bergerak dengan kecepatan 8 km per tahun sampai dengan 12 km per tahun. Pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng tektonik ini yang menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun. Temuan dua lempeng tektonik yang akan menyebabkan pergeseran relatif pada batas lempeng tersebut, yaitu yang pertama ada subduction, yaitu peristiwa di mana satu lempeng mengalah dan dipaksa turun ke bawah. Peristiwa itulah yang paling banyak menyebabkan gempa bumi. Yang kedua, extrusion, yaitu penarikan satu lempeng terhadap lempeng yang lainnya. Yang ketiga, transfusion, yaitu terjadi gerakan vertikal satu lempeng terhadap lempeng lainnya. Yang keempat, accretion, yaitu tabrakan lambat yang terjadi antara lempeng laut dan lempeng benua. Demikian pembahasan dan penjelasan mengenai gempa bumi tektonik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.